Saudara-saudara kaum muda-mudi yang Tuhan kasihi, Shalom. Malam hari ini kembali kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita sediakan hati, kita sediakan waktu kita untuk sejenak mengarahkan perhatian kita pada berita yang akan kita dengarkan dan kita renungkan bersama. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyatakan syukur dan sukacita kami karena di tengah kemudaan kami sebagai kaum muda gereja, kaum muda di tengah bangsa dan negara, maka saat ini kami bersama-sama kembali akan mendengarkan sabda-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, memahami dengan benar, lalu melakukannya juga dengan baik dan benar, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kini ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudari kaum muda yang Tuhan kasihi, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 kita akan dengarkan bersama-sama kesaksiannya. Demikian firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, kita seringkali mendengar kalimat yang disampaikan oleh teman-teman muda. Ngapain nyoba yang baru? Yang sudah pasti-pasti ajalah. Ungkapan itu hendak mengatakan kepada kita saudara-saudara, kadang sesuatu yang lama itu sudah menjadi sesuatu yang memberikan rasa nyaman buat kita. Ketika yang lama itu sudah memberikan rasa nyaman, sudah membuat kita merasa srek, sudah kita merasa pas, maka kita tidak ingin beralih ke yang baru. Kita tidak ingin mencoba yang baru. Karena yang baru seringkali dipandang belum tentu pas, belum tentu tepat. Nah, kondisi ini bisa terjadi juga dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan pelayanan, bahkan dalam kehidupan pertemanan kita, dimanapun dan dalam lingkup apapun. Kita merasa sudah cocok, sudah nyaman dengan teman-teman yang lama, maka kita tidak ingin memulai sesuatu dengan teman-teman yang baru. Kita sudah cocok dengan dinamika pelayanan yang lama, maka ketika kita diajak untuk memulai sesuatu yang baru, kita merasa alergi, kita merasa takut jika memulai model atau hal-hal yang baru dalam hidup kita. Kenyataan ini juga terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus. Dalam kehidupan jemaat di Efesus, orang pertama yang turut membesarkan dan turut andil dalam kehidupan pelayanan di sana adalah Rasul Paulus. Paulus telah meletakkan fondasi bagi dasar kehidupan persekutuan jemaat di Efesus. Tentu saja jemaat yang baru bertumbuh ini butuh pelayanan yang berkesinambungan. Butuh kesinambungan dalam pengajaran-pengajaran tentang kitab suci.
Nah, karena itulah juga sudah ada tua-tua yang turut terlibat dalam pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah persekutuan jemaat di Efesus. Tentu saja menjadi sebuah harapan besar yang diinginkan oleh Paulus ketika jemaat di Efesus ini bertumbuh dalam pelayanan, dalam bimbingan para penatua atau tua-tua yang sudah turut menerima didikan dan pengajaran Paulus untuk melanjutkan pelayanan itu. Maka siapapun kelak orang yang menggantikan Paulus dalam pelayanan di Efesus itu, tentu saja diharapkan tua-tua ini dapat membangun kerjasama yang sinergi dengan orang baru yang meneruskan pelayanan di jemaat Efesus itu. Namun kenyataannya justru sinergi itu tidak langsung otomatis terbangun. Kerjasama itu tidak langsung otomatis tercipta. Tua-tua yang ada di sana sekalipun sudah mendapat bekal, sudah mendapat pengajaran dan bimbingan Rasul Paulus untuk melanjutkan pelayanan, dan kini Timotius juga diutus Paulus untuk melanjutkan pelayanan di sana. Kerjasama yang diharapkan tidak langsung terbangun. Sinergi yang diharapkan tidak langsung bisa berjalan baik. Tua-tua punya pandangan tersendiri. Tua-tua seringkali menempatkan bahwa orang muda yang hadir dalam pelayanan di satu tempat, apalagi seperti di jemaat Efesus yang dilayani oleh Timotius saat itu, pasca Paulus meninggalkan tempat itu untuk melayani di tempat lain, tua-tua justru tidak membangun pelayanan dengan baik bersama Timotius. Tua-tua tidak membangun sinergi yang baik dengan Timotius. Tua-tua justru menunjukkan arogansinya terhadap Timotius. Timotius dipandang tidak punya pengalaman karena dia masih muda. Ibarat seorang pilot, jam terbangnya belum ada apa-apanya. Begitulah pandangan tua-tua jemaat saat itu terhadap Timotius. Bayangkan saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudara jika saudara-saudara berdiri sebagai Timotius, lalu kemudian di tengah-tengah kehidupan, pelayanan, pekerjaan, ataupun aktivitas apapun di tengah-tengah yang kita jalani, kita dianggap sepele, kita dianggap remeh, kita dianggap belum punya pengalaman, sehingga tidak pantas dan tidak layak menempati tempat strategis itu. Bisa jadi kita sakit hati, kita kecewa, bahkan mungkin kita akhirnya undur diri dari pelayanan karena merasa tidak dihargai. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Sikap Timotius, sekalipun dipandang rendah oleh tua-tua, dipandang belum punya cukup pengalaman, dipandang jam terbangnya belum ada apa-apanya, Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus. Hal yang diingatkan oleh Rasul Paulus tertuang di ayat yang ke-12 dari bacaan kita. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya, kalau orang lain menganggap kita selaku orang muda, tidak punya pengalaman, belum cukup pengalaman, belum punya jam terbang cukup untuk bisa terlibat dalam karya pelayanan, jangan berkecil hati. Jangan kemudian itu membuat kita jadi down. Tapi tunjukkanlah keteladanan kita di usia muda. Karena ketika kita mampu menunjukkan keteladanan di usia muda, mampu menunjukkan kualitas diri kita sebagai orang muda yang notabene katanya belum punya pengalaman, kita percaya Tuhan akan ada di pihak kita dan tidak akan mempermalukan kita. Karena itu jadi teladan. Sekalipun kita masih muda. Teladan dalam hal apa? Dalam bagian yang kita baca, Rasul Paulus menegaskan
jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Artinya berarti kita jadi teladan untuk semua orang. Hemat saya, saudara-saudara, saudariku kaum muda yang Tuhan kasihi, jadi teladan itu tidak harus nunggu tua. Jadi teladan itu tidak harus nunggu umurnya sudah di atas 50 tahun. Tidak. Tapi dari usia muda kita bisa tunjukkan keteladanan kita. Keteladanan yang kita tunjukkan dari usia muda itu akan membuat orang lain pada akhirnya punya pandangan yang keliru, punya pandangan yang salah terhadap persepsi orang muda yang notabene tidak punya pengalaman, belum cukup jam terbang. Tunjukkan keteladanan kita dari sejak kita muda. Berikutnya Rasul Paulus menegaskan, jadilah teladan juga dalam perkataan. Paulus mau mengingatkan kepada Timotius, tua-tua di Efesus arogan, memandang rendah orang lain, memandang orang muda belum cukup pengalaman, memandang orang muda belum cukup jam terbang. Maka Timotius diingatkan Rasul Paulus, jadilah teladan dalam perkataan. Orang punya sejuta kebaikan saja tidak akan pernah cukup menolong dirinya untuk dihormati orang lain kalau dia tidak bisa menjaga perkataannya. Orang punya segudang kebaikan saja tidak cukup untuk menaikkan derajat orang itu jika perkataannya tidak dapat dipegang, jika perkataannya menyakiti dan melukai. Karena itu kebaikan saja dimiliki seseorang tidak cukup. Tunjukkan itu dalam perkataan. Begitu juga kita anak muda. Jangan takut karena kemudaan kita. Tunjukkan bahwa kita anak muda yang santun. Tunjukkan bahwa kita anak muda yang punya tata krama. Tunjukkan bahwa kita anak muda yang beretika. Tunjukkan itu dalam perkataan kita, supaya orang tua, orang-orang yang menganggap orang muda tak ada apa-apanya, beranggapan pada akhirnya mereka salah menilai kita. Berikutnya, Rasul Paulus tegaskan dari bagian yang kita baca, dalam tingkah lakumu. Ini penting. Tingkah laku itu tidak tua, tidak muda. Kalau tingkah lakunya tidak baik, tetap tidak pantas jadi contoh. Karena itu orang muda wajib menunjukkan tingkah laku yang baik. Kalau tingkah lakunya baik, percayalah, kepercayaan itu sudah ada di depan mata. Tinggal orang berikan kepada kita. Tunjukkan lewat tingkah laku kita. Tingkah laku yang sopan, tingkah laku yang ramah, tingkah laku yang tidak membeda-bedakan, tingkah laku yang baik dan selaras dengan apa yang menjadi bentuk iman kepercayaan kita, tunjukkan itu. Karena jika kita mampu menunjukkan tingkah laku kita dengan baik di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani, maka pasti ada banyak orang juga bukan hanya angkat topi, tapi bisa jadi angkat jempol bahwa kualitas anak-anak muda gereja punya tingkah laku yang patut dicontoh. Berikutnya Rasul Paulus juga mengingatkan kita, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, untuk menunjukkan keteladanan dalam bentuk kasih. Keteladanan kasih itu, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, dapat diwujudkan di berbagai lintas sektor, baik itu pekerjaan, baik itu lingkungan, masyarakat, ataupun juga di tengah-tengah persekutuan. Tunjukkanlah kasih kita, bahwa kita memiliki kasih, dan kasih itu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, yang menerima orang lain dengan apa adanya, yang menyambut orang lain dalam keutuhannya dan tidak merendahkan orang lain.
kasih itu menguatkan, kasih itu menopang, kasih itu menghibur, kasih itu membangkitkan semangat, bukan meruntuhkan semangat. Karena itu tunjukkan kita sebagai orang muda yang punya kualitas kasih. Kualitas kasih yang patut diacungi jempol, kualitas kasih yang patut dicontoh oleh siapapun. Terlebih dalam nasihat Rasul Paulus yang terakhir, maka kita pun selaku orang-orang muda diharapkan dapat menunjukkan kesetiaan dan kesucian kita. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan berarti adalah hal-hal yang membangun spiritualitas dan iman kita kepada Allah itu bukan setengah hati, tapi sungguh-sungguh. Tunjukkan kesungguhan kita sebagai orang muda yang setia membangun iman, yang setia dalam pelayanan di tengah badai dan gelombang sekalipun. Paulus mengingatkan Timotius akan hal ini. Dia harus menunjukkan kesetiaannya dalam pelayanan sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak cibiran, ada banyak hal-hal yang justru merendahkan dan meruntuhkan semangatnya. Paulus meminta Timotius untuk tetap setia. Begitu juga dengan kita. Kita harus setia dalam pelayanan kita. Kesibukan pekerjaan tidak boleh menghalangi kita melayani dengan setia. Kesibukan tanggung jawab tidak boleh menghentikan pelayanan kesetiaan kita kepada Allah. Kesetiaan kita di masa muda dalam berpelayanan itu menjadi sukses di masa yang akan datang, baik dalam pelayanan ataupun dalam pekerjaan. Setia, loyal, orang bilang. Kalau kita setia dalam pelayanan, maka Tuhan juga akan setia untuk melimpahkan segala kelengkapan yang kita butuhkan. Begitu juga motivasi kita mesti suci dalam pelayanan, dalam aktivitas dan pekerjaan kita. Kesucian yang dimaksudkan oleh Paulus adalah termasuk juga motivasi kita, saudara-saudara. Jangan motivasi pelayanannya karena ingin dilihat orang, tapi murnikanlah hati kita, saudara-saudara kaum muda, dalam pelayanan. Bukan untuk dihormati, bukan untuk ditinggikan, tapi murnikanlah hati kita bahwa pelayanan kita adalah dalam rangka memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Menjadi teladan. Itulah pesan Rasul Paulus kepada Timotius ketika Timotius menggantikan perannya dalam pelayanan di Efesus. Maka demikian pula dengan kita, saudara-saudariku kaum muda yang Tuhan kasihi. Kita harus menjadi teladan sejak usia muda. Sehingga kalau kita sudah menjadi teladan di usia muda, maka kelak ada banyak orang tua akan memberikan kepercayaan kepada kita untuk melanjutkan tongkat estafet pelayanan, untuk melanjutkan peran-peran yang strategis di tengah kehidupan pekerjaan, bahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Jadilah teladan di usia muda. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk menjadi teladan di usia muda kami, supaya orang lain tidak merendahkan kami. Ajar kami jadi teladan melalui perkataan, tingkah laku, melalui kesetiaan, melalui kesucian. Biarlah semua itu kami tunjukkan. Berdoa kami bagi persekutuan pemuda, biar Tuhan menyertai dan memberkati persekutuan pemuda, supaya persekutuan pemuda pun semakin bertumbuh, berkembang dalam keteladanan yang Engkau ajarkan. Berkati kami dan teman-teman kami yang sakit, supaya teman-teman kami dapat dipulihkan. Di tengah mobilitas kami yang tinggi selaku kaum muda, ajar kami untuk patuh pada protokol kesehatan, supaya kami pun juga tetap terlindungi dari masifnya penyebaran virus corona. Bapa di dalam surga, ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa bagi bangsa kami, berkatilah apa yang dilakukan para pemimpin kami. Hal yang baik kiranya Tuhan turut campur tangan dan Tuhan turut memberkati. Berkati juga gereja Tuhan dalam karya dan pelayanan yang dilakukannya,
biarlah juga gereja boleh bertumbuh dalam karya pelayanan yang semakin arif, semakin bijaksana, dan terus menyenangkan Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, renungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih.